Halo adik-adik, selamat datang lagi di channel YouTube Mentari Education. Untuk kali ini, kakak akan menjelaskan materi kimia kelas 10 yaitu struktur atom. Jadi, untuk materi struktur atom, kakak bagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian pertama, kakak akan khusus menjelaskan terkait dengan pengertian atom, partikel dasar penyusun atom, nomor massa, nomor atom, dan isotop. Jadi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel YouTube ini menjadi berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Yuk, kita lanjut. Yang pertama, apa itu atom? Mungkin dari adik-adik sudah ada yang membaca sebelumnya. Jadi, atom adalah partikel terkecil penyusun dari suatu materi. Lalu, materi itu apa? Nah, banyak yang bertanya, materi ini apa? Materi ini adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Untuk materi, itu memiliki 3 wujud, yaitu wujud materi, wujud materi ini ada 3, yaitu ada padat, ada cair, dan ada gas. Sebelumnya, untuk materi lebih lanjut, kakak akan berikan di channel YouTube berikutnya. Sekarang, ini hanya perkenalan pertama agar kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan materi. Misalkan ya, benda padat itu yang menempati ruang seperti meja, kursi, jadi itu merupakan salah satu materi. Dan cair ini misalkan air. Ya, kalau gas ini adalah contohnya udara yang paling sering kita jumpai. Yuk, kita lanjut. Nah, lalu, partikel dasar penyusun atom. Apa saja partikel dasar penyusun atom? Jadi kakak ada tipsnya nih, yaitu epron. Nah, epron itu apa? Untuk E yang berwarna biru, itu adalah elektron. Kemudian Pro yang berwarna merah, itu adalah proton. Dan N yang berwarna hijau, itu adalah neutron. Jadi, partikel dasar penyusun atom ada 3. Yang pertama ada elektron, yang kedua ada proton, dan yang ketiga ada neutron. Apa bedanya antara elektron, proton, dan neutron? Jikalau elektron, itu adalah partikel yang bermuatan. Jadi, elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Biasanya, simbol dari elektron yaitu 0-1 E. Untuk proton, karena elektron muatan negatif, maka proton adalah muatan yang positif. Lambang dari proton itu sendiri adalah 1P, yang berarti P itu adalah proton. Kemudian neutron, dari namanya kita sudah bisa lihat neutron, Ne, yang berarti netral, berarti neutron adalah muatan yang netral. Umumnya, simbol dari neutron itu adalah 2,0N, yang berarti neutron. Lalu, apa sih gambar yang di sebelah ini? Jadi kakak buatkan kalian gambaran, ya. Ini adalah lintasan, ini adalah kulit. Kalian bisa lihat di sini kakak sudah sesuaikan warnanya sesuai dari partikel penyusun atom. Bisa dilihat, ini yang di dalam, ini adalah namanya inti, ya. Ini adalah inti. Yang mana di dalam inti terdiri dari proton, jadi yang berwarna merah ini sesuai dengan warna ini ya.
Yang berwarna merah ini adalah proton yang berarti bermuatan positif. Kemudian di dalam inti juga terdapat neutron yang berwarna hijau ini. Kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Kemudian di luarnya apa sih yang melingkar-melingkar ini? Ini adalah kulit, yaitu lintasan. Jadi di kulit ini adalah elektronnya. Ya, elektron ini adalah bermuatan negatif sesuai dengan warnanya. Kita lanjut. Kita lanjut penjelasan nomor atom, nomor massa, dan lambang unsur. Nah, jadi seperti ini kalian bisa lihat, ini contohnya, misalkan simbol X ini digunakan untuk sebagai lambang unsur, kemudian A ini adalah nomor massa, kemudian Z adalah nomor atom. Baik, kita lanjut ke PPT berikutnya. Untuk slide berikutnya ini, kakak akan membahas terkait dengan nomor atom, nomor massa, dan lambang unsur. Kakak ada permisalan di sini. Kita misalkan, jadi unsur memiliki kode tersendiri ya, atau lambang tersendiri. Tapi di sini kakak misalkan, lambang unsur adalah X. Dengan A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Ya, ini misalkan. Nah, untuk penjelasannya, untuk nomor massa itu nilainya lebih besar daripada nomor atom. Untuk nomor massa ini adalah selalu lebih besar dari nomor atom. Sedangkan nomor atom pasti lebih kecil daripada nomor massa. Dia selalu lebih kecil dari nomor massa. Jadi ada keterkaitan antara partikel dasar penyusun atom dengan nomor atom dan nomor massa tentunya. Nah, kakak sudah buat kata kuncinya di sini ya. Jadi ini adalah yang perlu kalian kuasai. Ya, kalian dapat lihat. Jadi muatan atom suatu unsur itu selalu netral. Hal ini berlaku apabila tidak ada muatan. Ya, sekali lagi, ini berlaku apabila tidak ada muatan. Jadi nilai proton dengan elektron itu sama dengan nomor atom berlaku jika tidak ada muatan. Sebagai contoh, ya, kita lihat. Contoh, di sini kakak membuat contoh ada 3919K. Apa sih artinya? Bagaimana cara bacanya? Jadi, K ini merupakan lambang unsur. Jadi ada unsur K yang memiliki, ingat, lihat di sini. Yang di atas adalah nomor massa dan nilainya selalu lebih besar dari nomor atom. Kemudian yang Z adalah nomor atom, di mana nilainya selalu lebih kecil dari nomor massa. Kalian bisa lihat di sini ada 39 dan 19. Dari sini kalian sudah tahu bahwa proton itu 19. Loh, kok bisa 19 sih? Ini kata kuncinya yang harus kalian kuasai. Ya. Proton itu sama dengan nomor atom. Jadi ini 19 ini adalah protonnya. Ini sama dengan nomor atom, ya, ini. Kemudian elektron kok 19 juga? Kita lihat di sini tidak ada muatan sama sekali. Elektron juga nomor atom. Kalian bisa lihat. Jadi, nah lalu neutron. Neutron itu rumus mencari neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Kita ketahui bahwa nomor massa adalah 39 dikurangi nomor atom 19 didapatkan 20. Jadi ini jawabannya. Kak, barusan kakak bilang ini berlaku untuk yang tidak ada muatan. Lalu, bagaimana cara mencari yang ada muatan? Ini contohnya. Misalkan, kakak memiliki unsur K dengan muatan plus 1. Jadi, untuk plus 1 maupun min 1, angka 1 tidak usah ditulis. Ya, itu bermakna 1. Lalu, tentukan proton, elektron, dan neutron. Kita lihat. Nah, untuk proton,
Proton kok 19? Ya tetap sama. Jadi nilai proton itu adalah nomor atom. Ini 19. Jadi sama dia. Lalu elektron. Kak, elektronnya kok 18? Kenapa dikurangi 1? Kenapa elektron nggak 19? Ini kan sama dengan yang di atas. Jadi kalian bisa lihat ini berbeda. Ini ada muatan. Jadi ini yang namanya muatan. Ya, kalian bisa lihat. Nah, untuk elektron itu berlaku muatan. Kita lihat muatannya plus 1. Ya, jika di sini tandanya plus, maka untuk mencari elektron, maka dikurangi. Ini artinya dia melepas kalor. Ya. Jadi, apabila untuk berlaku untuk yang ada muatan. Ini berlaku untuk yang ada muatan. Ya. Jika muatannya plus, ya, ini artinya melepas. Melepaskan apa? Melepaskan elektron. Ya, sehingga kalau dia punya muatan, dilepaskan, maka muatannya berkurang bertambah, berkurang. Maka tentunya ini akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Apabila muatannya negatif, maka jika negatif, maka dia berkurang. Berarti dia menangkap, elektron. Maka kalau dia menangkap, berarti dia menerima dari yang lain, berarti dia bertambah. Ini kata kunci yang kedua yang harus kalian pelajari. Nah, elektron di sini adalah nomor atomnya disesuaikan sama muatan, karena di sini plus, lihat. Plus berarti melepaskan elektron, maka berkurang. Makanya 19 ini kita kurangi 1. Kenapa 1? Karena plusnya 1. Kalau plus 2, plus 3, maka dikurangi 2 atau dikurangi 3. Makanya dapat 18. Semoga paham ya. Jadi, sekarang ada neutron. Neutron ini adalah 39 dikurangi 19, 20. Tetap sama. Ya. Karena neutron cara mencarinya nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Kita lanjut. Nah, di sini kita bisa latihan soal dan kita bahas sama-sama. Untuk yang nomor 1, tentukan proton, elektron, dan neutron dari isotop. Ingat ya, 72 ini adalah nomor massa. 32 ini adalah nomor atom. Ingat seperti tadi, nomor atom itu sama dengan proton. Maka kita singkat aja ya, proton, elektron, dan neutron. Pen. Kebetulan di sini ada muatan? Tidak ada muatan ya, kecuali kalau ada Ge plus baru ada muatan atau Ge min. Jadi di sini tidak ada muatan, maka nilai proton akan sama dengan nilai nomor atom. Jadi proton adalah 32. Elektron, ingat. Elektron berpengaruh terhadap muatan. Jika tidak ada muatan, maka elektron akan sama dengan proton. Jadi nilai elektron juga 32. Neutron tetap, yaitu nomor massa, ya, nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Jadi 72 dikurangi 32 sama dengan berapa? 40. Jadi ini 40. Kalian bisa lihat ya. Jadi nomor 1 terselesaikan ya. Kita lanjut yang nomor 2. Nah, ini soal. Kita baca, perhatikan baik-baik. Jadi untuk soal ini ya sangat banyak sekali modelnya. Jadi kalian harus kuasai dulu konsep yang tadi kakak jelasin terkait dengan partikel dasar penyusun atom. Nomor 2. Kita lanjut. Ion Y2-, ya kita udah lihat ini ada muatan, yaitu muatannya 2-, memiliki nomor atom 34 dan nomor massa 79. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah kalau kayak gini gimana jelasinnya? Ya, kita lihat nomor atomnya diketahui 34, nomor massanya diketahui 79. Lambang unsurnya Y dengan muatan 2-. Ya kita gambar aja. Kalau tadi ya kita selesaikan nomor 2. Kalau tadi kan A, Z, X ya. A ini adalah nomor massa, Z adalah nomor atom.
Kita lihat nomor atom 34, nomor massa 79. Ya udah. Berarti ini 79, ini 34. Dengan unsur Y 2-. Ada muatan. Tentukan proton, elektron, neutron. Proton, elektron, dan neutronnya. Ingat, proton akan tetap sama. Proton itu sama dengan nomor atom, ya. Berarti nilai proton adalah 34. Elektron, kita lihat, ingat seperti tadi. Ini adalah ada muatan. Kalau minus, ya, berarti dia akan menangkap elektron sehingga dia akan bertambah. Nah, jadinya nomor atomnya ini 34, kita tambahkan berapa? 2. Kenapa 2? Karena di sini 2 minus. Kalau 3 minus ya tambah 3. Kalau minus aja ya tambah 1. Jadi ini adalah 34 tambah 2 itu adalah 36. Jadi nilai elektron adalah 36. Lalu neutron tetap sama, nomor massa dikurangi dengan nomor atom, yaitu 79 dikurangi 34, ya. Sama dengan ini 5, ya. Jadi 45. Jadi ini dia hasilnya untuk nomor 2. Terselesaikan soal nomor 2. Kita lanjut, nomor 3 lagi. Diketahui ion X bermuatan positif 2. Nah, berarti unsurnya kita udah tahu, unsurnya X, ion. Berarti dia punya muatan. Berarti kita buat X dengan nilai positif 2. Berarti muatannya positif 2. Jika ion tersebut memiliki nomor massa 87, ya. Jika ion tersebut memiliki nomor massa 87. Kita lihat. Nomor massa 87. Kemudian jumlah elektron itu 36. Nah, tentukan notasi atom X. Ya. Kita bisa lihat di sana bersama-sama. Notasi atom X itu berapa? Ini maksudnya yang namanya notasi. Jadi kita bisa lihat, ya. Jadi ini yang namanya notasi. Terselesaikan. Jadi simpel sekali, jika kalian sudah paham terkait dengan yang tadi, maka akan mudah untuk menyelesaikannya. Kalau notasi, ingat ya sekali lagi, ini yang namanya notasi. Kita lanjut ya. Nah, lalu kita akan lanjut ke isotop, isoton, ya, isobar, dan isoelektron. Apa beda keempat itu? Mungkin adik-adik di sekolah mungkin dibahas hanya 3 saja, kadangkala isotop, isoton, dan isobar saja. Tapi kakak kali ini akan membahas sampai dengan isoelektron. Cara gampang, isotop, ya, isotop, ada P di sini, ya. P-nya ini berarti proton sama. Proton itu kan nomor atom. Berarti proton atau nomor atomnya sama. Jadi ingat sekali lagi adik-adik, jika nomor atomnya sama, maka ya unsurnya akan sama. Pasti unsurnya sama. Unsur sama. Jika unsur sama, pasti nomor massa akan beda. Nah, jadi proton atau nomor atom sama, pasti unsur sama, ya. Contoh, misalkan contohnya itu kakak memiliki nomor massa 14, nomor atom 7 dengan unsur N. N itu adalah nitrogen. Kemudian kakak juga memiliki nomor massa 15, 7 nitrogen. Jadi ini yang namanya isotop. Isotop itu dari P, proton itu kan nomor atom. Nomor atomnya sama-sama 7. Unsurnya juga sama N. Yang membedakan hanya di nomor massa. Gampang. Jadi ini triknya. Nah, sekarang kita lanjut. Isoton. Ya, isoton dari namanya kita lihat N. Berarti neutron. Neutronnya yang sama. Ya. Neutron sama. Jikalau neutronnya sama, otomatis unsur akan berbeda.
Contoh, kakak memiliki nomor massa 31, nomor atom 15, unsur O. Kemudian memiliki nomor massa 32, nomor atom 16 dengan unsur N. Dengan unsur N. Isoton dari N, neutronnya sama. Ingat, cara mencari neutron gimana? Yaitu nomor massa dikurangi nomor atom. Misal ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Yang pertama, 31 dikurangi 15 berapa? 16, ya. Kemudian yang kedua, 32 dikurangi 16 sama dengan 16. Jadi kan sama. Berarti ini yang namanya isoton, yaitu neutron yang sama. Kemudian isobar. Isobar ini kita lihat, isotop itu P, protonnya sama. Isoton, N-nya neutron yang sama. Dari ketiga itu ada proton, ya. Habis itu ada neutron. Nah, isobar ini adalah nomor massa. Jadi, isobarnya ini adalah nomor massa yang sama. Nomor massanya sama, ya. Jadi, kalau nomor massanya sama, otomatis nomor atom akan berbeda. Ya. Contoh, kakak punya contoh, misalkan ada 13,6C yaitu karbon dengan 13,7 nitrogen. Isobar, nomor massa sama yaitu sama-sama 13, nomor atom beda, ya. Ini adalah contoh isobar. Kemudian isoelektron, dari namanya kita tahu elektron, berarti elektronnya yang sama, ya. Paling gampang, elektronnya sama. Lihat saja nanti di antara kedua unsur mana elektron yang sama. Misalkan kakak memiliki 11 Na+, yang satu lagi kakak memiliki 9 F-, ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Coba kita cari elektron yang pertama. Ingat, kalau dia positif berarti dia melepas, maka dia berkurang. Makanya 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Pahami konsepnya yang pertama tadi kakak ajari. Ini 9 dia negatif. Kalau negatif berarti dia apa? Menangkap. Sehingga dia bertambah. 9 tambah 1 sama dengan 10. Ingat, kenapa tambah 1? Kenapa dikurangi 1? Karena ini hanya 1. Kalau dia plus 2, beda lagi, dikurangi 2. Begitu juga ditambah 2. Jadi kalian bisa lihat elektronnya mereka sama. Jadi ini namanya isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Jadi kalian cukup pahami kata kuncinya saja. Nah, untuk lanjut ya, untuk kalian agar lebih memahami, ini ada latihan soal. Kalian bisa kerjakan ini, ya. Jadi bisa dikerjakan ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Dan jika ingin bertanya, silakan komen, ya, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian ingin menanyakan sesuatu terkait di luar ini, juga silakan komen di bawah ini. Jadi cukup sekian pembahasan kakak kali ini terkait struktur atom bagian pertama. Jangan lupa untuk semangat belajarnya. Ingat, change is right.